Menawi panjenengan saged ngendikan ngagem basa krama alus menika sanget migunani tumraping gesang bebrayan. Ya, bahasa Jawa kromo saya itu sebenarnya masih jelek ya. Saya masih belajar lagi menjadi orang Jawa. Tapi saya langsung merasakan manfaatnya, ya, terutama ketika saya pindah ke wilayah ini yang relatif masih pedesaan. Saya merasakan bahwa menggunakan kromo inggil itu merupakan akses saya diterima di masyarakat. Ya, saya ingat cerita pengalaman saya ketika pertama menempati rumah ini. Rumah ini sudah saya beli beberapa tahun sebelumnya, cuma baru saya tempati secara permanen dari tahun lalu. Lalu kemudian beberapa hari kemudian setelah saya datang itu saya sowan ke rumahnya Pak RT. Nah, di situ ada kesan yang saya tangkap dari raut muka beliau itu agak kurang bersahabat ya, menurut saya ya, mungkin saya salah, tapi itu yang saya tangkap, impresi itu. Nah, ketika saya ditemui di ruang tamu, beliau langsung mengatakan, "Jeh, kersanipun menopo." Artinya, ya maunya ibu apa gitu ya. Tapi saya langsung menggunakan basa kromo inggil terhadap beliau. Pertama-tama tentu saja sebagai orang Jawa itu yang saya amati ya, itu adalah meminta maaf ya. Tujuannya bukannya karena kita berbuat salah, tapi lebih karena kita menempatkan diri kita itu nyelondoh itu, atau kita merendahkan diri kita demi untuk kelancaran ya. Jadi sebenarnya memang ada unsur politis dari menggunakan bahasa kromo inggil, tapi saya tidak mau ini sebagai menimbulkan persepsi yang negatif ya, bukan seperti itu maksud saya ya. Tapi dengan saya menempatkan diri saya rendah seperti dan menempatkan beliau itu di posisi yang beliau senior, beliau orang yang penting di wilayah ini dan saya orang baru. Nah, itu ternyata memuluskan jalan saya. Jadi saya meminta maaf, kula nyuwun pangapunten bilih kula saged sowan dinten menika. Artinya saya memohon maaf karena baru hari ini saya bisa menemui Pak RT begitu ya. Nah, kemudian saya melanjutkan dengan mengatakan bahwa saya memohon bimbingan beliau. Sebagai warga baru saya tidak tahu apa-apa, tapi kalau beliau berkenan memberikan tuntunan, aturan atau apa yang harus saya ketahui, saya tentu saja akan berupaya untuk menjadi warga yang baik ya. Jadi tidak memisahkan diri sebagai orang baru. Nah, dari situ saya lihat raut wajah beliau itu sudah sangat berbeda ya. Jadi lebih sumringah, nggak serem seperti waktu pertama kali saya datang. Dan beliau langsung terbuka ya, langsung menginformasikan demografi dari wilayah ini, di wilayah RT-nya, bahwa di RT ini keberagaman itu dijaga dan lain sebagainya. Jadi saya pulang itu dengan senyum di wajah kami masing-masing begitu ya. Nah, tidak berhenti di situ, kemudian juga saya mendorong diri saya untuk lebih sosial gitu terhadap terutama tetangga-tetangga sekitar saya ya. Nah, ini sesuatu yang baru buat saya terus terang, karena sebelumnya saya tinggal di wilayah yang cuek begitu ya, yang tidak terlalu mempedulikan satu sama lain, bukan negatif tapi lebih ke individualis begitu ya. Nah, saya sebelum saya pindah saya sudah membayangkan bahwa ini akan berbeda, jadi saya akan harus memaksa diri saya kalau saya harus lebih berperilaku seperti orang-orang yang sudah lama tinggal di sini atau memang sudah aslinya dari sini ya. Jadi saya menggunakan pertama-tama, kalau belum terlalu kenal ya, saya menggunakan kromo inggil begitu. Dan itu ternyata juga mempermudah saya untuk diterima di masyarakat yang baru ini ya. Jadi sekarang sudah sekitar berapa ya? Mungkin 7-8 bulan saya tinggal di sini, dan semuanya itu berjalan dengan lancar ya. Dan
kami saling menjaga, kami saling memberi ketika kita mempunyai sesuatu hal-hal simpel, kita punya jajanan yang lebih itu kita bagikan ke tetangga. Saya juga sering sekali mendapatkan hal seperti itu. Jadi kami saling care satu sama lain. Jadi ini yang saya syukuri, bahwa saya memutuskan untuk pindah di sini dan kemudian tinggal di wilayah yang dulu mungkin saya pikir ini desa, begitu jauh dari akses-akses yang modern seperti itu. Cuman saat ini saya syukuri sekali ya. Dan bahasa dengan saya memaksa diri saya menggunakan bahasa Jawa, terutama yang kromo inggil itu memudahkan semuanya ya. Jadi kalau teman-teman tinggal memutuskan untuk membeli rumah di wilayah Jawa, itu coba juga pelajari menggunakan kromo inggil kembali, karena itu menunjukkan ke orang-orang tersebut bahwa kita punya sifat yang adab asor, hormat kepada semua orang ya. Jadi beda loh bahasa menggunakan kromo inggil dan menggunakan bahasa Indonesia, itu nuansanya yang berbeda ya. Ketika kita menggunakan bahasa Indonesia di lingkungan yang sangat Jawa seperti di sini, itu kita tetap bagaimanapun ada jarak ya, tetap dianggap sebagai outsider ya. Tapi ketika kita menempatkan diri kita sama ya, sejajar dengan mereka menggunakan bahasa yang mereka pakai sehari-hari, yaitu bahasa Jawa, nah itu sangat membedakan sekali. Jadi itu sharing pengalaman saya mengenai menggunakan basa kromo inggil ya. Semoga bermanfaat.